Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa program studi Bahasa Inggris di Universitas Widya Tama? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pertama-tama perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Susianti Rusyan. Saya merupakan dosen luar biasa di program studi Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Universitas Widya Tama. Saya bergabung dengan Widya Tama sejak tahun 2019, tahun lalu, lebih tepatnya pada semester ganjil. Dengan demikian, semester genap ini merupakan semester kedua saya bergabung di Universitas Widya Tama ya. Baik, adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya yaitu ada discourse analysis, pragmatics, ada thesis writing, dan beberapa mata kuliah skills lainnya seperti writing, speaking, dan grammar. Sebelumnya juga saya mengajar di Universitas Pajajaran, program studi sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya ya. Jadi kita kan sekarang udah kenal nih. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman nanti bertemu saya di lingkungan Universitas Widya Tama di kampus seperti itu, jadi nanti kalau kita bertatapan, mudah-mudahan kita bisa bertegur sapa ya, demikian. Baik, sebelum memasuki materi yang akan kita jelaskan, yang akan kita diskusikan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia English Talk Show 2020 di Universitas Widya Tama. Sungguh sangat luar biasa kerja keras teman-teman sehingga bisa merealisasikan kegiatan ini ya, yang mulanya direncanakan untuk seminar tatap muka secara langsung begitu di kampus, akan tetapi karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan, akhirnya pemaparan dilakukan melalui video yang kemudian disampaikan dalam jaringan atau online seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ini kemudian tidak mengurangi esensi ataupun kebermanfaatan dari kegiatan ini ya, teman-teman panitia English Talk Show. Sekali lagi sangat luar biasa dan sungguh sangat saya apresiasi. Selamat ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang how to prepare a thesis by publications. Jadi kita akan membahas bagaimana cara menyusun jurnal atau artikel ilmiah publikasi sebagai pengganti dari penyusunan skripsi seperti itu. Nah, kita akan membagi beberapa diskusi ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu mengenali jurnal terlebih dahulu, kemudian apa bedanya menyusun skripsi dengan menyusun jurnal, kemudian nanti di akhir akan saya jelaskan juga bagaimana tips-tips menyusun jurnal dan bagian-bagian jurnal itu terdiri dari apa saja seperti itu. Baik, untuk mengurangi waktu tanpa memperpanjang ya, mari kita mulai pembahasan yang pertama, part 1. It's about journal itself. So first thing first, what is a journal? Jadi kita berdiskusi tentang apa itu jurnal. Jadi kita berkenalan dulu dengan jurnal. Baik, what is a research journal? So, a scholarly publication containing articles written by researchers, professors, and other experts. Yang pertama, jadi katanya jurnal itu dimaknai sebagai publikasi akademik yang berisi tentang laporan penelitian ya, temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, profesor, atau ahli-ahli lainnya gitu. Jadi singkatnya, jurnal ini bisa juga dimaknai sebagai
dokumentasi hasil penelitian ya, seperti itu. Jadi apa-apa yang sudah penelitian apa yang sudah dilakukan, hasilnya itu disampaikan dalam bentuk jurnal, seperti itu. Bisa juga ini kaitannya bukan hanya tentang penelitian, tapi juga tentang observasi kajian yang mungkin dilakukan oleh beberapa ahli, seperti itu. Jadi observasinya dalam kajian, ke dalam keilmuan gitu, hasilnya kemudian disampaikan dalam bentuk jurnal. Nah, selanjutnya ada juga journals focus on a specific discipline or field of study. Nah, iya, jurnal itu berfokus pada satu kajian tertentu ya. So field of study di sini artinya adalah kajian. Nah, kalau misalnya kajian bahasa, kajian kita itu diantaranya ada linguistics, ada sastra ya di situ, susastra, dan ada terjemahan begitu. Jadi fokus jurnal itu berdasarkan pada kajian yang dibahas kayak gitu. Kalau kajian kita yaitu kajian linguistics. Nah, unlike newspapers and magazines, journals are intended for an academic or technical audience, not general readers. Nah, ini dia bedanya jurnal dengan tipe-tipe tulisan yang lain, yaitu apa? Kalau jurnal itu dia sudah memiliki segmentasi pembaca, sudah ada pembacanya gitu loh. Kalau misalnya newspaper magazines mungkin masih bersifat general ya, kayak gitu, umum, dan dia bersifat tidak akademik, tidak formal begitu. Nah, tapi kalau misalnya jurnal itu dia sudah memiliki segmentasi pembacanya. Misalnya jurnal linguistik, maka pembaca dari jurnal ini merupakan orang-orang yang tertarik di bidang linguistik tentunya. Atau jurnal kedokteran misalnya, maka pembaca jurnal ini merupakan orang-orang yang sudah berada di dalam istilahnya lingkungan kedokteran kayak gitu. Atau bisa juga merupakan orang-orang yang berada di bidang itu, bisa mahasiswa, bisa dosen, atau bisa praktisi juga bisa, seperti itu ya. So itu adalah jurnal. Nah, next kita ada di sini research flow. Oh ya teman-teman, sebelumnya materinya ditampilkan ya sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa memperhatikan antara materi dengan apa yang saya jelaskan, seperti itu, agar lebih mempermudah. Baik, the next one is research flow. Jadi alur penelitian. Baik, alur penelitian. Kalau hemat saya, semua alur penelitian itu berangkat dari berangkat dari adanya kolaborasi antara teori yang sudah kita pelajari dengan fenomena yang kita temukan begitu. Jadi semuanya sebetulnya berangkat dari teori yang sudah kita pelajari. Jadi kan kita sudah mempelajari teori nih di dalam kelas. Misalnya kita belajar tentang discourse analysis, kita belajar tentang pragmatics, kita belajar tentang sociolinguistics. Tentu yang kita pelajari itu merupakan teori. Nah, berangkat dari teori ini, kemudian kita menyadari ada satu fenomena bahasa yang bisa dikaji dengan teori yang sudah kita pelajari ini begitu. Jadi segala sesuatunya itu berangkatnya dari teori. Nah, semakin banyak kita tahu teori, semakin kita akan bisa mengenali fenomena bahasa yang terkini gitu. Jadi kalau kita semakin banyak teori yang sudah kita baca, maka kita semakin cepat merecognize atau mengenali gitu ada fenomena bahasa terbaru apa gitu, kayak gitu. Jadi the research flow it's always beginning almost with the theory. Jadi kita selalu dimulai dari teori. Nah, dari teori ada fenomena bahasa tertentu begitu ya. Kemudian di sini kita memilih topik, choose a topics. Jadi kita memilih topik. Topik itu yang seperti apa? Topik itu seperti ini. Ada fenomena bahasa. Kita menemui di sekarang ini gitu fenomena bahasa tertentu. Kemudian kita familiar nih sama teorinya. Oh, kita tahu nih teorinya apa. Nah, kemudian dari teori yang akan kita gunakan untuk mengkaji fenomena bahasa ini, kita ambil topiknya. Apa sih yang akan kita kaji gitu. Misalnya, kita pernah mendengar ada fenomena bahasa anak Jakarta Selatan ya, yang bilang which is literally kayak gitu. Nah,
kira-kira itu kalau misalnya yang teman-teman sudah pelajari, kira-kira teori yang bisa digunakan untuk membahas itu teori apa? Coba. Sociolinguistics ya, itu bisa. Misalnya ada di situ code mixing, misalnya ada percampuran bahasa ya. Nah, itu bisa dipilih code mixing itu sebagai topik. Jadi, datanya adalah percakapan anak Jakarta Selatan. Topiknya itu tentang code mixing atau percampuran lebih dari satu bahasa di situ begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan choose a suffix based on the phenomena happens gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui nih, oh berarti ada nih topiknya adalah ini, fenomenanya bahasanya ini, teorinya adalah ini, subkajiannya, kajian kita adalah linguistik, subkajiannya gitu di dalamnya ada banyak, ada pragmatik, ada sosiolinguistik, di antara ada discourse analysis, itu ada sangat banyak. Nah, setelah kita sudah paham gitu ya, ada fenomena bahasanya apa, teori yang digunakannya apa, topik yang akan kita telitinya apa, kemudian semua itu kita kerucutkan nih, identify the research questions. Nah, kita kerucutkan menjadi identifikasi masalah, atau yang teman-teman juga biasa kenal dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa gitu loh. Misalnya rumusan masalahnya misalnya begini, kata-kata apa yang biasa disebutkan oleh para remaja di Jakarta Selatan pada saat melakukan code mixing kayak gitu. Jadi seperti apa itu juga bisa, itu termasuk jadi identify research question. So, kita meninggalkan pertanyaan, why do we need to identify the research questions? Kenapa kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu gitu. Nah, so first of all that you should know, sebetulnya kamu mau nulis skripsi, kamu mau nulis tesis, atau menulis disertasi nanti kalau misalnya S3 mungkin ya. Nah, itu sebetulnya kita semua mencari masalah. Pertama-tama, kita nyari masalah. Nah, apa sih masalahnya gitu loh? Ada apa sih gitu masalahnya di situ, di fenomena bahasa yang muncul? Kenapa sih gitu kan? Itu semua adalah masalah. Jadi, identifikasi masalah itu sebetulnya adalah berfungsi untuk membuat limitasi, membuat batasan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi nanti istilahnya gini, kalau kita lagi nulis skripsi, kita lagi nulis tesis, kita nulis disertasi, kita istilahnya nggak ngecapruk gitu loh. Jadi kita membuat batasan, ada limitasi. Oh, kalau deskripsi kita mah kita menjelaskan tentang ini. Kita menjawab ini. Other than that, di luar dari itu kita tidak kita tidak berdiskusi tentang itu begitu. Jadi sebetulnya identify the research questions is to limit ya, to make any limitations of your research. Jadi dia membuat limitasi seperti itu. Nah, setelah jelas identifikasi masalahnya apa, oh ini gitu ya. Datanya apa? Oh ini, baik. Alat yang digunakan, alat itu di sini teori ya. Teori yang digunakannya apa? Teorinya ini, topiknya ini. Wah, itu kamu sudah megang modal penting dalam penelitian itu berarti. Nah, ini adalah modal penting dalam penelitian. Nah, setelah sudah semua jelas, baru teman-teman to the next step, which is prepare the research design. Nah, setelah itu baru teman-teman semua menyiapkan bagaimana rencana penelitiannya. Rencana penelitian ini kalau pada program S1, S2 atau S3 semuanya sama ya. Semua dituangkan dalam bentuk research proposal. Atau kalau misalnya teman-teman semua mungkin lebih familiar dengan proposal penelitian tesis, penelitian skripsi begitu, mohon maaf ya, seperti itu. Nah, ini semua dituliskan. Dan kenapa? Ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari ide-ide penelitian teman-teman. Dari yang tadi, kan tadi baru ngawang nih, oh teorinya ini, datanya ini, setelah itu topiknya ini, begitu kan ya. Terus identifikasi masalahnya ini. Nah, kemudian sama teman-teman secara sistematis itu diwujudkan dalam bentuk proposal. Begitu. Dimulai dari apa? Latar belakangnya apa? Seperti itu kan. Terus setelah itu ada kenapa sih gitu penelitian ini dilakukan begitu kan. Terus abis itu
ada teori yang digunakannya apa, begitu kan ya, data yang digunakan apa, diambil dari mana, begitu, metodenya gimana, metode pengambilan datanya, begitu. Jadi semuanya itu apa istilahnya, dirangkum semua secara sistematis di dalam proposal penelitian. Nah, ini juga penting. Salah satunya kegunaan proposal penelitian itu adalah untuk mendeteksi penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian kita, penelitian terdahulunya itu apa gitu. Jadi kita semua bikin matriks tuh. Jadi penelitian kita ini mengisi rumpang, mengisi hole di situ, lubang penelitian yang belum terisi oleh penelitian-penelitian yang lain kayak gitu. Nah, ini nih pentingnya dari apa sih namanya, desain penelitian seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah semua penelitian terdahulu itu dikumpulkan, terus kita tahu kebaruan dari penelitian kita apa gitu, novelty-nya apa, what is the novelty of our research gitu. Poinnya adalah di situ ya. Nah, kemudian kita bisa selanjutnya melakukan penelitian tersebut begitu. Kenapa sih kok penting ya kita tahu penelitian terdahulu? Iya dong, biar nanti jangan mengulang. Atau jangan-jangan penelitian yang kita akan lakukan ini sudah dilakukan sebelumnya gitu loh. Nah, kalau misalnya penelitian sudah dilakukan sebelumnya, terus gimana dong? Bukan berarti penelitian kita tidak bisa dilakukan. Coba kamu cari celahnya. Kalau dia meneliti tentang itu, berarti kamu meneliti tentang apanya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, baru deh setelah itu move on to the next steps, which is collect the data. Nah, setelah itu baru mengumpulkan datanya. Datanya apa nih? Kayak gitu, data yang diperlukannya apa. Setelah datanya sudah bisa dikumpulkan, kemudian teman-teman melakukan klasifikasi data terlebih dahulu. Jadi data yang sudah dikumpulkan ini digimanain sih gitu, diperlakukan seperti apa gitu. Nah, kita lihat teorinya, karena teori itu adalah tools ya. Jadi kita lihat teorinya, oh berarti dengan ini datanya kayak giniin kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau saya setelah collect the data terus baru classify the data. Habis diklasifikasi baru dianalisis kayak gitu. Jadi analisisnya ini seperti apa sih gitu. Kenapa begini, kenapa begitu tuh kemudian ketahuan dari situ ya. Setelah analyze the data, then it comes to the results. Nah, tuh kemudian adalah itu dihasilkan hasil dari penelitian. Nah, hasil penelitian itu sebetulnya adalah apa ya istilahnya, how do we interpret the data. Jadi dari hasil analisis, terus habis itu kita menginterpretasi datanya ya, bagaimana. Nah, kemudian itu semua akan membentuk hasil penelitian kayak gitu. So we can present our research results in several forms. Di antaranya itu ada articles, jurnal, ada research report, ada final task itu. Kalau kita kan di sini karena salah satu motivasi melakukan penelitian itu diantaranya untuk menempuh sidang dalam rangka memperoleh gelar kayak gitu kan, misalnya sarjana. Kalau misalnya tahap S1, maka di situ research results-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Jadi kayak gitu ya research flow. Dan it's always like that research flow. Itu kamu di mana-mana mau S1, mau S2, mau S3 itu kurang lebih dirangkum stepnya adalah seperti itu. Nah, next selanjutnya ada thesis research process. So in my material, in my presentations, I try to make what is the differences between a thesis research process and a thesis research by publications process. Jadi apa sih bedanya gitu kalau kita membuat skripsi dan kita menerbitkan jurnal? Baik, kita lihat di sini. Pertama, first of all, kita seperti biasa identify a topic, terus abis itu write the research proposal, terus baru approach the advisors di sini. Jadi kita pertama identifikasi dulu topiknya apa, mau meneliti tentang apa, baru kita membuat draft proposalnya ya, proposal penelitiannya kayak gimana, baru kita mendekati gitu ya calon pembimbing begitu, calon pembimbing tesisnya, skripsinya maksud saya. Nah, kayak gitu.
Nah, dalam hal ini kita kenapa kok mendekati advisors gitu ya, calon advisor, kenapa? Itu untuk menguatkan sebetulnya, biar nanti akan memudahkan kita sebelum presentasi research proposal ya, kayak gitu. Jadi feedback yang kita dapat itu untuk melengkapi proposal, menyempurnakan proposal yang sudah kita buat sebelum dipresentasikan, kayak gitu. Nah, tentu saja di sini ada hal yang harus kita perhatikan ya, tidak sembarang mendekati pembimbing ya, di sini calon pembimbing ya. Jadi dosen-dosen yang akan kita dekati juga itu tentunya harus harus merupakan pakar di bidangnya, kayak gitu. Misalnya Bu Ervina kayak gitu, itu merupakan pakar sinteks kayak gitu. Terus misalnya Bu Ida ini pakarnya Bu Ida nih misalnya which is children literature misalnya, kayak gitu. Atau Pak Hendar misalnya di sini pakarnya sosiolinguistik kayak gitu. Jadi kita harus mendekati calon pembimbing ini berdasarkan kepakaran yang beliau-beliau semua punya, kayak gitu. Nah, setelah itu berkonsultasi secara singkat dengan beliau-beliau, setelah itu oh iya ini ACC nih boleh, kayak gitu. Setelah itu maju, kemudian proposalnya di ACC. Nah, terus kita step selanjutnya adalah find the review and the literatures. Nah, ini kita melihat mencari gitu penelitian terlebih dahulu dan istilahnya teori-teori pendukung lainnya, kayak gitu, untuk menyempurnakan menyempurnakan penelitian yang akan kita lakukan, kayak gitu. Setelah semuanya bisa ajak ACC, baru kita melakukan penelitiannya. The next step is do research, and then after do researching, then we jump to the next steps, which is write the research results. Nah, kemudian setelah penelitiannya sudah selesai ya, melalui pengamatan, kamu melakukan pengamatan terhadap data penelitian, kemudian kamu berusaha untuk menuliskan hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya kemudian kamu presentasikan dalam bentuk skripsi. Nah, bedanya apa sih kalau misalnya research skripsi dengan jurnal? Bedanya di mana? Kalau tesis itu, kalau skripsi itu diujinya melalui apa? Melalui ujian, ada sidang skripsi, ya kan? So we call it by thesis defense. Nah, itu kan ketemu nih, ada sidang skripsinya. Nah, setelah di sidang skripsi, adakah di situ revisi atau tidak gitu? Ada revisi, kemudian skripsi publish, udah lulus. Nah, bedanya kalau di research by publications, next slides ya, itu bisa dilihat bedanya itu adalah sama. Bedanya itu adalah di pada saat penulisan research results di situ. Nah, kalau di penulisan skripsi mah nanti munculnya skripsi. Nah, kalau di thesis research by publications itu dia munculnya sebagai artikel atau yang kita kenal dengan jurnal ilmiah, kayak gitu. Nah, setelah itu baru dia disubmit ke jurnal publishers gitu, penerbit jurnal. Nah, kalau misalnya di skripsi itu kita diuji langsung oleh penguji melalui sidang skripsi. Nah, kalau thesis research itu kita diujinya pada saat submitting the journal to a journal publishers. Jadi kita submit nih si jurnalnya ke penerbit jurnal. Nah, itu kalau misalnya kamu accepted, nah berarti kamu lulus di situ. Karena apa? Pada dasarnya sama-sama diuji. Kalau misalnya sidang skripsi itu oleh penguji, yaitu dosen kamu sendiri. Nah, kalau thesis research by publications, jurnalnya itu dinyatakan layak atau tidak untuk diterbitkan itu oleh reviewer. Nah, reviewer itu biasanya expert nih di bidangnya. Kalau di linguistik berarti biasanya profesor atau guru besar di universitas tertentu begitu ya, yang menjadi reviewernya gitu. Ini naskah kamu layak nggak nih gitu untuk dipublikasi, kayak gitu. Jadi itu bedanya ya. Oke, that's part 1, and then we can jump to the next step, to the next part, yaitu ada part 2. Kita sekarang berdiskusi di part kedua, the advantages of a thesis by publications. Kita berdiskusi di sini tentang keuntungan menyusun jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan. Apa sih bedanya, keuntungannya antara skripsi dan jurnal begitu? Oke, so saya bagi beberapa pembanding di sini. Komponennya yaitu pertama ada halaman. Pertamanya ya halaman. Kalau tesis yang saya tahu atau skripsi yang saya tahu ya,
itu minimal harus 60 halaman minimalnya. 60 halaman skripsi. Nah, kalau jurnal it's not determined with the number of pages, nggak ditentukan dari jumlah halaman yang setahu saya, sejauh ini yang setahu saya ya. Jadi kalau jurnal itu dibatasinya oleh huruf. Nah, minimal jurnal itu harus ada 5.000 kata. Kok huruf ya? Saya tadi ngomong huruf ya. Sorry, maksudnya adalah kata. Jadi kalau misalnya skripsi itu dibagi, kalau skripsi itu harus minimal 60 kata, 60 halaman, maaf. Nah, kalau jurnal itu minimal itu harus 5.000 kata kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke jumlah data, research data, the number of research data, jumlah data. Kalau di tesis itu minimal antara 30 sampai 45 data kalau sepengetahuan saya ya. Nah, kalau jurnal itu antara 5 sampai 10 data saja. Tapi sebenarnya ini apa yang membuat banyak sedikitnya data baik di tesis atau jurnal? Sebetulnya yang membuat berapa sih cukupnya sebetulnya data yang kita perlukan untuk menyusun skripsi ataupun jurnal, itu sebenarnya nanti dikembalikan lagi ke kekritisan analisis teman-teman sendiri. Semakin teman-teman kritis, semakin teman-teman detail, maka sebetulnya semakin sedikit data yang diperlukan kayak gitu. Nah, kan sebetulnya dari data yang masuk itu tidak semua data harus disampaikan gitu di dalam skripsi atau jurnal, enggak. Tapi kita juga bisa melihat data representasi. Data representasi itu data yang kayak gimana sih? Data yang sama. Kalau data yang ditemukan berulang atau data yang sama, maka data ini cukup diambil representasinya saja untuk nanti didiskusikan di dalam skripsi atau jurnal kayak gitu. Jadi harus paham ya, nggak melulu Miss harus berapa sih datanya Miss yang ideal yang kayak gini. Ya nggak juga. Kalau kamu minim 45 data tapi kamunya masih ngos-ngosan istilahnya menganalisisnya, juga pasti tetap aja kurang gitu loh, seperti itu. Nah, selanjutnya ada completeness of the research result presentations. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Jadi gini, kalau misalnya kita meneliti, kemudian kita jadikan itu hasil penelitiannya kita sampaikan dalam bentuk skripsi. Biasanya kalau skripsi itu disampaikan dari segi kelengkapannya itu harus lengkap. Kelengkapan apa, Miss? Kelengkapan data. Kelengkapan data harus lengkap gimana? Data yang dimunculkan itu harus lengkap. Misalnya, kalau misalnya pun datanya ternyata data representasi, datanya mirip atau datanya sama, tetap kamu harus melampirkan datanya, ya kan? Nanti di akhir skripsi kamu. Nah, itu harus dilampirkan semua datanya. Nah, udah gitu misalnya enaknya nyusun skripsi ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dalam meneliti gitu, misalnya kita dalam proses penelitiannya, terus kita ternyata menemukan sesuatu yang baru nih, misalnya di luar dari yang sudah kita prediksi gitu. Misalnya kita kan mau meneliti tentang misalnya faktor-faktor berbahasa antara anak muda di Jakarta Selatan dengan orang tua, misalnya kayak gitu. Nah, itu ternyata which is literally juga ditemukan di situ gitu. Yang mulanya kamu berpikir kalau which is literally itu dipakai cuma buat peer conversations atau pembicaraan sesama remaja gitu yang sama umurnya gitu. Oh, tapi ternyata enggak, which is literally juga dia gunakan juga gitu ke orang tua gitu, atau ke pendengar yang usianya, ke lawan bicara yang usianya lebih tua. Nah, itu bisa disampaikan di dalam skripsi gitu. Nah, kalau misalnya di jurnal itu sifatnya partially. Artinya apa? Hanya yang kamu ingin sampaikan saja yang disampaikan. Jadi kalau kamu yang nggak mau nyampein itu gitu, ya udah kamu di take out aja, nggak usah ditulis di jurnal kayak gitu. Nah, kan sebetulnya kalau misalnya di normalnya ya, sebelum ada jurnal pengganti skripsi, sebelumnya itu sebenarnya mahasiswa itu nulis skripsi dulu, nyusun skripsi dulu, baru kemudian skripsinya itu disidangkan, diuji, kemudian dia lulus, baru dia susun jurnalnya kayak gitu. Nah, maka di sini tuh pada saat penulisan jurnal sebetulnya dia tidak menulis semua hasil penelitian yang sudah ditulis di skripsi tadi, tapi dia hanya mengambil 1 atau 2
dua atau beberapa pembahasan saja untuk dituliskan di dalam jurnalnya gitu. I hope you can get the point what I mean in here ya. Jadi kalau kalau skripsi itu kita dari kelengkapan istilahnya hasil penelitiannya itu harus disampaikan secara menyeluruh gitu. Nah, kalau jurnal itu tidak, hanya seperlunya saja. What is things that you are going to write in your journal gitu. Jadi apa yang mau disampaikan gitu kepada pembaca jurnalnya. Kalau jurnal itu lebih much more simple than than skripsi kayak gitu ya. And then time publish. Nah, ini waktu publikasi nih. Kalau skripsi itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita yang ngatur. Kalau skripsi ya. Kalau kitanya rajin menulis, terus kitanya berdiskusi dengan pembimbing, maka kita akan cepat terrealisasi ya sidang skripsinya, kemudian skripsinya dipublish. Nah, kalau jurnal itu beda. So a journal will be published according to reviewers' decisions. Jadi kalau misalnya reviewersnya udah istilahnya ACC gitu, istilahnya kamu sudah lulus review proses atau review steps gitu ya, maka jurnal kamu publish. Nah, bedanya apa? Kalau jurnal itu waktunya ditentukan oleh waktu publishnya ditentukan oleh jurnal publishersnya. Jadi kadang-kadang kamu harus nunggu, that we have to wait gitu. So we have to wait the reviewers decisions. Oh, ini masih ada lanjut nih pembahasannya. Ini enggak nih kayak gitu. Ini ada lanjut nih review nih, harus ada revisi. Ini enggak gitu. R-nya kamu ada berapa? R-nya R1 kah, R2, R3 gitu. R itu revisi ya. R1 berarti masih biasa lah. Apalagi kalau revisinya major. Kalau revisinya major berarti itu udah panjang banget. Berarti kamu harus siap-siap di situ. Kalau ternyata kata reviewersnya it needs major revisions. Nah, berarti kamu harus siap-siap itu untuk bontang-banting gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau production cost, kita lihat dari biaya pemproduksinya. Kalau tesis itu lebih cenderung affordable ya, karena tesis lagi ya. Maaf ya kalau tesis itu maksudnya skripsi ya. Saya suka salah ngomong di sini. Nah, kalau tesis itu kalau skripsi itu lebih cenderung terjangkau karena biasanya itu cuma biaya pencetakan gitu ya. Terus biasanya biaya print out pada saat ingin bimbingan atau ingin sidang kayak gitu. Nah, itu lebih tergolong terjangkau. Nah, kalau jurnal itu it's a little bit expensive. Jadi itu agak sedikit mahal kayak gitu. Untuk yang kayaknya kalau nggak salah ya, teman saya yang terakhir itu dia jurnal internasional bereputasi itu minimal ada di kisaran 5 jutaan kayak gitu. Untuk Q3 juga minimal ada di 5 jutaan kayak gitu. So that's all about thesis versus journal in my versions ya, kayak gitu. Okay, so next, the advantages of a thesis by publications. Nah, sekarang kita berbicara tentang keuntungannya. Keuntungannya lulus dengan jurnal kayak gitu. Apa sih keuntungannya? First, it gives motivation to the students to finish the final task as fast as they can, since the journal is not as complicated as thesis in writing process. Ya, karena penulisan jurnal itu tidak lebih complicated dari penulisan tesis. Halamannya cenderung lebih pendek ya. Kalau saya bisa konversi jumlah huruf ke halaman ya, itu biasanya minimal 7 sampai 15 halaman untuk satu jurnal itu. Tapi tetap sama, itu tuh minimal katanya itu 5.000. Jadi karena lebih mudah dibuat begitu ya, sehingga ini bisa membuat teman-teman lebih cepat lulus gitu untuk membuat jurnal jika dibandingkan dengan skripsi tadi. And then the next one, the students don't need to spend time publishing their thesis after publishing the journal. Ya, kalau jurnal teman-teman sudah terbit, teman-teman tidak usah kemudian membuat skripsi itu. And then the students can graduate faster. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalnya kamunya lebih cakap, lebih sigap gitu menulisnya, konsepnya lebih sistematis begitu, maka kamu bisa lulus lebih cepat. It gives the students an academic experience to be researcher as they got to collaborate
collaborate with other fantastic scientists. In this case, I mean reviewers, while working on all papers. Nah, jadi di sini seluruh mahasiswa gitu ya, itu merupakan satu kehormatan loh. Biasanya kalau misalnya menulis jurnal itu dibebankan ke mahasiswa S2, S3 gitu, mahasiswa pasca. Nah, kalau ini dibebankannya ke mahasiswa S1 gitu, jadi diberi kesempatan untuk menjadi peneliti gitu, kayak gimana sih gitu jadi peneliti gitu, dan berkolaborasi dengan reviewer itu kayak gimana, itu sebenarnya kamu berkolaborasi loh ya pada saat reviewing proses. It's actually a collaborations between you as a writer and your advisors, and then the reviewers as the reviewers of the journal itself gitu. Jadi sebenarnya itu kolaborasi antara 3 parts ini. And then it gives us the students an academic record. A published journal bring benefits for them for reaching future job or career. Yeah, indeed. Jadi kalau kamu punya publikasi gitu pada saat seseorang atau kamu untuk mendukung karir kamu ke depan gitu ya, HRD itu nanti akan, kalau kamu mencantumkan judul jurnalnya di dalam CV kamu, so mereka they can go directly to your to your works gitu. Mereka bisa googling misalnya, terus mengetikkan nama kamu, terus kemudian ada di situ academic recordnya. Oh ternyata gitu, Susianti punya jurnalnya ini gitu, misalnya kan kayak gitu. And then the last one is, it's been fantastic seeing the work published during my undergraduate program. Yeah, that's the point, the huge point. Jadi kalau yang lain menungguin S2, S3 dulu baru punya jurnal, kamu mah enggak. Kamu dari S1 itu udah amazing, kamu udah bisa memproduksi jurnal kayak gitu. So itu ya seru banget sih, bikin jurnal itu sebetulnya nggak ada yang susah. Kalau saya boleh katakan, susah mana skripsi sama jurnal, sebetulnya mereka punya challenge sendiri-sendiri ya, tantangannya sendiri-sendiri. Cuma kalau menurut hemat saya itu kayaknya akan lebih mudah untuk menyusun jurnal daripada skripsi ya, karena lebih singkat seperti itu. Okay, the next part 3, knowing and understanding journal. Nah, kita kenalan ya sama jurnal ya sekarang. Kita kenalan sama jurnal-jurnal. Ada berapa jenis jurnal? So, di sini kita punya HSS dan STEM artikel. Apa sih bedanya? So, HSS itu HSS, Humanities and Social Science, and STEM, which derived from science, technology, engineering, and mathematics. Itu bedanya apa? Kalau HSS itu humaniora, kalau yang kita kenal humaniora, sosial. Nah, kalau STEM itu yang kita kenal sebagai eksak. Nah, bedanya itu apa? Kalau bedanya HSS, ini saya lafalkan pakai bahasa Indonesia aja ya. HSS itu dari segi penulisnya itu berjumlah 1-2 orang kalau HSS. Kalau STEM itu biasanya banyak, karena penelitian eksak itu lebih memerlukan banyak orang. Misalnya dari mengumpulkan datanya aja di potak-potak dulu. Misalnya pertanian yang saya pernah bantuin kakak tingkat saya waktu itu S2 di pertanian Unpad gitu. Kamu tahu nggak mereka nelitinya apa? Waktu itu menelitinya dia hubungan luas daun ubi kalau nggak salah ke besarnya si ubinya gitu loh. Itu ada bedanya nggak gitu kalau nggak salah. Soalnya saya suka ngebantuin ngukurin panjang lebarnya si daun ubinya itu gitu, luasnya itu berapa kayak gitu. Kadang tuh sampai sedetail itu tuh baru mencari data loh. Kalau kita kan orang bahasa tinggal, ini data bahasanya ada, kita rekam sadap, kita transkripsikan ya, ditranskrip, terus kita lihat, habis itu kita analisis. Nah, kalau misalnya STEM ini dia lebih panjang, datanya aja lebih panjang banget, ditanam dulu, perlakuannya ini, perlakuannya itu gitu. Makanya kenapa dari segi authors, dari segi penulis itu STEM itu lebih banyak daripada HS, karena simply hematnya itu adalah mereka pekerjaannya lebih banyak daripada kita yang di humaniora sosial kayak gitu. Nah, terus writing style.